Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini berjumpa kembali dengan Bunda Sylvia, materi pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu kepemimpinan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menggali isi teks pidato. Oke teman-teman, sebelumnya pernah mempelajari apa itu pidato? Nah, ayo kita bahas ya teman-teman. Baiklah teman-teman pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi. Nah, pidato ini biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Nah, pidato ini adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Kemudian, apa saja tujuan berpidato? Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Dan yang ketiga, memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Selanjutnya, saat melakukan pidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Nah, apa yang dimaksud dengan orator dan audiensi? Nah, orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator ketika berpidato. Nah, sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Nah, orator ini dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Nah, tema di sini adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas pada saat pidato berlangsung. Nah, tema pidato ini dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan seperti temanya kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan juga kepemimpinan. Saat kita akan melakukan pidato, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Kemudian yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Dan yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Selanjutnya adalah struktur atau bagian dari teks pidato. Suatu teks pidato yang baik harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama yaitu salam pembuka. Nah, pada salam pembuka ini berisikan kalimat sapaan seperti salam, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas pada saat pidato. Yang ketiga yaitu inti. Nah, inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan juga digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat ada penutup. Nah, pada saat penutup ini merupakan penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan pada saat berpidato. Yang terakhir adalah salam penutup, di mana salam penutup ini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih maupun salam wassalamualaikum, seperti itu. Untuk selanjutnya, cara menggali isi teks pidato diantaranya pertama-tama teman-teman harus mengetahui siapa pembicara dalam teks pidato tersebut. Kemudian yang kedua, siapakah audiensi atau pendengar dalam teks pidato tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tema dari teks pidato yang disampaikan. Yang keempat adalah tempat saat pidato disampaikan. Dan yang kelima adalah inti pidato yang disampaikan. Dengan mengikuti kelima langkah tadi, teman-teman bisa menggali isi dari teks pidato yang disampaikan. Untuk selanjutnya, ketika teman-teman akan menulis teks pidato, teman-teman perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti.
Nah, berikut ini langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Nah, topik atau tema pidato ini hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan referensi bacaan. Nah, bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Yang ketiga yaitu membuat kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Yang keempat, ada merangkai pidato. Nah, pada saat merangkai pidato ini, teman-teman harus mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Kemudian perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu latihan oral. Nah, oral di sini berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, sebaiknya teman-teman melakukan latihan oral. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada setiap katanya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat Bunda sampaikan mengenai menggali isi teks pidato dan juga pidato itu sendiri. Silakan teman-teman pelajari, kemudian kerjakan LKS-nya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Bunda ya teman-teman ya. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat di rumah ya.